Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam agak sedikit up balik ya. Kalau dilihat dari market dengan GDP yang jelek ya, rupanya di bawah lagi ekspektasi. Nanti kita bahas ke situ. Seperti saya bilang kemarin, kalau lihat dari GDP, gold akan hijau ya, dia hijau balik ya. Kita lihat. Tadi lumayan dia daily-nya dia udah nutup lagi di 645 ya tadi ya. Dan sekarang ini saya buat video market cap di 2 triliun, 37 billion. Volume ini udah Jumat hari ini ya, agak drop sedikit 5,2%. Kemarin dia posisi di 86 billion, kalau nggak salah saya buat video ini agak drop, dia di 80,2 billion. Nah dominance-nya agak turun juga, bagus ya, 53,4 ya, bagus sih, biar altcoin nggak kecekek. Fear and Greed drop balik di posisi netral 60 ya. Ini sekarang saya buat video posisi BTC Bitcoin di 64.411, Ethereum di 3.146, BNB $611, Solana 143, XRP 52 sen ya. Ya lebih kurang hampir sama, cuma NIR balik lagi dia lawan arus ya, udah di atas $7 lagi, $7.42 ya, NIR lumayan. Render lama nggak hijau, ini agak mulai hijau dikit dia render ya. Kita lihat ini event kemarin ya, itu jelek sekali. Kita lihat, kita bahas semalam itu keluar GDP yang udah kemarin kok udah saya perkirakan, wah saya nggak yakin bisa drop segitu. Malah kemarin saya lihat kan sebelumnya 3,4, ini forecastnya 2,5. Saya bilang mungkin dia drop masih di kisaran 3,1 kayak saya kirakan gitu kan. Saya pikir masih mau dia poles, mau dia ini, tapi ternyata data GDP ini jelas sekali ya, drop 1,6. Ini jelas data ini memberikan kita jawaban sebenarnya gimana dia manipulasi data, dia poles ini itu ya. Di GDP ini udah ketahuan, yang tahun kemarin itu dia sebenarnya udah masuk resesi, dia nggak mau ngakui kan, 2 kali dia di bawah dari ini, kalau nggak salah 3,2 kalau nggak salah, waktu itu dia anjlok, 2 kali dia anjlok, itu harusnya masuk hitungan resesi, dia nggak akui ya kan. Dia bilang ekonomi masih bagus, kuat ini itu. Nah dengan kondisi data semalam keluar, GDP kuartal 1 ini ya 1,6% anjlok segitu, ini bukan resesi lagi. Sebenarnya ini jawaban bahwasannya ekonominya sudah di posisi stagflasi ya, stagflation itu sebenarnya kalau based on the data dari GDP ini ya. Nah makanya saya bilang kemarin itu ada pakar yang bilang, wah CPI naik, dengan CPI naik, oh ini bisa aja Fed hike rate lagi. Kan saya bilang Fed nggak mungkin hike, udah nggak bisa, dia udah ada posisi kejepit. Nah di sini jawabannya, dengan GDP yang 1,6 ini itu nggak mungkin hike rate lagi, justru dia harus cut rate ini ya, karena ekonomi udah jeblok gitu ya. Itu salah satu jawabannya gitu.
anjlok sekali. Yang sebelumnya, previousnya itu 3,4, saya aja kemarin nggak yakin dia drop 2,5, saya pikir masih dia tahan, mungkin dia ini kan, gimana dia. Ternyata GDP ini nggak dimanipulasi, ini data ini memberikan kita jawaban. Kondisinya itu sebenarnya bukan resesi lagi, dengan GDP-nya drop 1,6%, itu sebenarnya ekonominya sudah di posisi stagflasi. Ya, saat stagflasi gitu nggak ada istilah mau naik high rate, nggak bisa, dia harus cut rate, itu posisi begitu. Ya, sudah ekonominya destroyed, sudah kena destroy itu. Kalau GDP di posisi 1,6 gitu. Nah, hari ini kita lihat lagi PCE-nya, ya. Ini juga salah satu event yang ditunggu karena dia ngelihat ini PCE-nya gimana. Nah, jam 8.30 ini core PCE index over month-nya untuk Maret itu kelihatan nggak ada perubahan kalau lihat dari forecast-nya ya. Sebelumnya 0,3%, forecast juga 0,3%. Dengan core PCE price index years over years-nya ada penurunan dikit. Ya. Kalau kita lihat forecast-nya ada turun dikit, core PCE price index years over years-nya yang sebelumnya 2,8, ini diperkirakan turun sedikit 2,6. Apa betul? Ya kita lihatlah, ya. Andai kata dia benar data segitu, ini lebih menguatkan lagi. Nggak mungkin ada high rate, itu udah pasti, ya. Justru cut rate yang harus dilakukan dengan kondisi data ekonomi yang dirilis begitu, ya. Dan kalau kita lihat kemarin itu pertemuan terakhir sebelum ini yang di Washington, itu justru Jerome Powell dia nggak mau singgung CPI ini itu, kurang dia alihkan lagi ke PCE. Dia bilang I pay attention to core PCE katanya, ya. Dia beri perhatian pada core PCE ini itu, ya. Pokoknya dia bisa ngeles, ya. Karena sticky ada saya dapat kabar sebenarnya soal CPI mereka nggak peduli, mereka udah tahu CPI nggak bisa ditekan. Ada kabar saya dengar mereka akan andai kata di cut rate pun mereka akan biarkan inflasi itu mereka coba tahan di 4 sampai 4,5%. Itu worst scenario mereka perhitungkan. Itu yang ada saya dapat informasi begitu. Ya. Jadi ya kita lihatlah nanti gimana ke depannya. Tapi dengan data GDP ini satu gambaran yang sangat ini sekali. Drop 1,6 itu jelas-jelas kalau yang Jepang diklaim resesi, ya kan baru masuk datanya 2 kali anjlok, ya. Jerman ini itu, ya. Amerika sebenarnya tahun kemarin udah 2 kali drop, maka dia punya rekod diturunkan, tapi dia nggak ngakui itu. Dia bilang nah dengan data GDP yang keluar lebih lagi di bawah ini 1,6, dia jelas-jelas ekonominya ini 1,6 bukan resesi saja, tapi stagflasi yang terjadi pada kondisi ekonomi dia, ya. Jadi dengan data GDP begitu, walaupun dia CPI naik, nggak ada, there is no way untuk high interest rate gitu, nggak ada alasan dia harus naikkan dengan GDP yang sudah begitu, ya. Ini jelas sekali. Nah, saya lihat data kemarin ini, gold hijaunya nggak tahu, soalnya hijau tebal juga sih. Ya. Hari ini saya sedikit ini gatal tangan, Jumat, ya. Saya lihat tadi buka market, saya coba ambil posisi buy atau long untuk trade SAU hari ini. Tadi di 2331 saya pagi-pagi saya lihat buka
Ya udah minggu ini saya nggak ya, hari ini coba inilah lihat ada rezeki, karena source-nya kalau lihat dari data PC atau efek, biasanya data GDP gitu ya, semalam dia efeknya nggak tahu, biasanya nutup weekend agak lebih kenceng lagi, mungkin aja masih bisa lebih hijau gitu ya, tapi seharusnya masih hijau sih hari ini. Malah saya ambil posisi long lah untuk gold ya. Nah, kripto ke arah mana? Mungkin aja masih posisi dia di sideway ini di 64 gitu ya. Kita lihatlah. Kripto yang belakangan ini cloud trading, scalping agak-agak kurang ini juga gitu ya. Dia lihatlah hari ini kalau crypto dengan posisi gitu, malah sih mau scalping atau apa, swing saya masih ada, saya hold, masih targetnya nanti tadi bulan 5, bulan 6 ya, biarkan aja dulu. Tapi kalau untuk scalping hari ini kurang tertarik sih, ya udah biar ini aja, SAW aja hari ini, SAU yang ini. Karena minggu ini nggak ada ini trade SAW saya, baru ini hari ini gitu. Karena lihat ini ya agak gatal tangan dikit, makanya coba masuk di ini ya. Ya kita lihatlah nutup di weekend ini ke arah mana ya. Soalnya tutup di weekend ini, saya rasa kalau untuk weekend ini nanti kalau saham mungkin semalam saham banyak yang merah ya. Saya rasa weekend ini, Jumat ini, nanti besok pagi saya lihat juga buangan juga saham kayaknya ya. Oh, dia agak sideways malam ini nih, ada ini saya baru teringat lumayan gede, BTC option expire ya, itu lumayan juga 6,3 billion ya. Tapi kalau lihat penggerakannya semalam dia habis GDP ini dia agak hijau ya, mungkin option ini nggak gimana ngaruh, mungkin mereka yang expire kontraknya disambung lagi ya, mereka nggak lakukan penjualan ya, mungkin oke, nggak gimana ya. Tapi juga mungkin market kripto hari ini itu harus nunggu malam ini buka market ambrek BTC optionnya. Andai kata nggak ada pengaruh gimana, mungkin market baru akan positif lagi. Karena sebagian pelaku pasar juga agak takut kan, mereka apakah ini option akan ke bawah ya, atau lanjut sideways atau hijau sedikit ya. Yang mereka takutkan kan expire ini ada yang nggak renewal kontraknya, lepas barang, nah itu market agak drop, itu yang agak mereka takutkan. Makanya saya rasa ini posisi ini selain PCE ya, itu juga setelah clear deal dia punya BTC option, mungkin baru market akan lebih jelas ya, besok lah atau setelah besok pagi daily nutup Sabtu ya, mudah-mudahan kalau nggak ada kendala bisa aja Sabtu weekend besok justru agak lebih hijau ya market, harapannya sih begitu. Tapi kalau lihat dari penggerakan hari ini setelah daily tutup nggak ada gimana ini, mungkin mereka pada nunggu. Selain PCE juga yaitu
BTC option expire. Lumayan gede sih, 6,3 billion loh. Dia punya ini, gede loh. Ya, makanya mungkin retail lihat dulu, mereka nunggu gitu. Nggak berani sembarangan masuk ya. Tunggu momen juga lah. Jadi ya kita lihat aja lah. Makanya saya juga kripto ini nggak gimana ya. Belum ini tertarik dengan posisi gitu. Hari ini coba iseng aja disau lah. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Jumat ini. Buat teman-teman muslim, selamat melakukan ibadah sholat Jumat ya. Jangan pernah tinggal ibadahnya, biar rezeki dilancarkan. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.